Bab 1171, Pembalasan datang. Pada saat itu, Cakrawangsa berkata, "Kawan-kawan yang terhormat, aku tahu bahwa Pak Agam punya hubungan yang baik dengan kalian, tapi aku juga berharap kalian tidak akan dibutakan oleh orang jahat. Aku paling kenal siapa Bu Stefani. Ketika aku pergi menemuinya, dia sedang berbaring di tempat tidur dan tidak bisa berbicara. Untungnya, seorang dokter ilahi muncul dan menyelamatkan nyawanya. Kalau bukan karena itu, Bu Stefani pasti masih belum melewati masa kritisnya. Cakrawangsa, siapa sih yang memberimu nyali untuk membantu wanita ini menyebarkan gosip?" Maki Zain. Dimaki di depan umum, orang-orang dari stasiun TV pun tercengang. Cakrawangsa mengulum senyum dan berkata, "Kawan-kawan, ini adalah siaran TV langsung. Tolong jangan sembarangan memfitnah orang lain, oke?" Cakrawangsa tentu saja mengenal Zain. Jika ini terjadi dulu, dia pasti tidak akan punya nyali untuk melawan para tuan muda ini. Namun, kini dia mendapat dukungan dari Ferdi dan keluarga Winarno. Apalagi orang-orang yang akan dia hadapi hanyalah dosen universitas biasa. Tidak perlu menyinggung kekuatan di belakang Zain dan yang lainnya. "Fitnah kepalamu, kamu masih punya malu untuk mengatakan kata fitnah? Teman-teman, jangan basa-basi lagi dengan mereka. Kita hancurkan saja semuanya. Ya, hancurkan semuanya. Habisi semuanya." Mahasiswa kelas 3142 adalah kelompok penghindar risiko yang tak kenal takut. Tidak seorang pun bisa menghentikan apa yang ingin mereka lakukan. "Kalian tenang dulu, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah." Cakrawangsa berpura-pura sangat ingin melerai suasana, tetapi dalam hatinya justru senang. Mereka menunggu mahasiswa kelas 3142 buat masalah. Selama para mahasiswa ini buat masalah di depan umum, menghancurkan peralatan dan mengganggu siaran langsung, semua ini sama saja dengan kemenangan jatuh di tangan Cakrawangsa dan kawan-kawannya. Seorang dosen wanita kampus dipukuli, lalu sekarang penyerangnya benar-benar menghasut para mahasiswa untuk menghancurkan peralatan stasiun TV. Betapa merajalelanya ini. Hanya dengan antek-antek sesat ini saja sudah cukup untuk membuat Agam disalahkan seumur hidupnya. Pak Tames dan yang lainnya yang diam-diam mengamati merasa sangat cemas. Begitu para mahasiswa ini bertindak berdasarkan dorongan hati, segalanya akan makin tidak jelas. Melihat situasi yang makin buruk, saat ini sebuah suara terdengar dari pinggir jalan. "Zain, apa yang kalian lakukan?" Dengan ujaran kalimat yang begitu biasa itu, Zain dan yang lainnya satu persatu menghentikan aksinya. Suara agungnya bahkan mengalahkan dewa langit. "Dia akhirnya datang juga." Pak Tames hampir menangis saat dirinya melihat Agam berjalan di bawah sinar matahari. Di matanya, seolah-olah cahaya kebajikan dengan panjang puluhan ribu meter sudah datang. Pak Agam sudah datang. Dia itu Pak Agam. Rasanya, dia lebih tampan daripada di video. Benar-benar tampan, bukan ketampanan yang cenderung menjadi cantik, pakaian ini justru membuatnya sangat jantan. Mata mahasiswi di antara para penonton bersinar. Bahkan beberapa dosen wanita muda diam-diam jatuh cinta juga melihatnya. Agam masih mengenakan jas untuk bertemu Pak Farid. Postur dan aura yang tinggi dan baik benar-benar bersinar, seolah-olah anak panglima perang keluar dari medan perang. Kemalasan di antara alisnya menambah pesona yang berbeda. "Pak Agam, kamu berubah menjadi sangat tampan," ujar jeli. "Tampan sekali, Pak Agam, izinkan aku carikan pacar." "Ya," sahut Sheila mengikutinya. "Pak Agam, kenapa Bapak pulang? Kami bisa membantu Bapak menyelesaikan ini," kata Zain dengan serius. "Bubar! Kalian itu pelajar, bukan bandit," ujar Agam dengan nada dingin. Dia menyapu pandang pada setiap mahasiswa yang hadir. Setelah mendengar teguran Agam, Pak Tames dan para pemimpin pun berkeringat dingin. Berani menegur mahasiswa kelas 3142? Cari masalah. Terlebih lagi, kejadian luar biasa muncul untuk mereka. Mahasiswa kelas 3142 tidak ada yang berani membantah. Satu persatu dari mereka dengan patuhnya pergi. Benar-benar ajaib. "Pak Agam, Bapak jangan marah. Kami juga tidak mau melihat Bapak dianiaya," bisik jeli. "Aku tentu saja memahami kebaikan kalian, tapi aku punya solusi sendiri." Sorot mata Agam melembut ketika dia melihat para mahasiswa ini sudah berhenti membuat masalah. "Bagus kamu orang bermarga tamah, kamu masih punya muka untuk pulang." Saat ini,
Stefani menunjuk Agam dan mengutuk dengan suara tercekat, tetapi hatinya justru sangat bahagia. Sebelumnya, dia kira Agam bersembunyi dan tidak berani keluar. Sekarang, targetnya sudah datang, bukankah selanjutnya tinggal dimainkan oleh Stefani saja? Lihat, kamu memukuliku sampai seperti ini, di mana hati nuranimu? Stefani menunjuk wajahnya dan langsung menangis. Apa yang paling penting bagi seorang wanita? Wajahnya. Kamu malah memukuliku seperti ini, bagaimana aku bisa bertemu orang di masa depan? Lebih baik aku mati saja, huhuhu. Kamu kurang-kurangi memfitnah orang. Luka-luka di wajahmu ini tidak ada hubungannya dengan Pak Agam. Jeli langsung cemas saat mendengar ini, dia pun memaki sambil menunjuk Stefani. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tidak ada artinya bicara panjang lebar. Cakrawangsa segera mengeluarkan laporan rumah sakit dan berkata ke kamera. Ini adalah laporan medis yang disediakan oleh rumah sakit untuk Nona Stefani. Ketika Nona Stefani dibawa ke rumah sakit, organ dalamnya rusak di banyak tempat. Ibu jarinya patah, tangan serta kakinya menderita radang dingin dan nekrosis dengan tingkat yang berbeda-beda. Pelaku yang menyebabkan semua ini adalah dosen bermarga Tama di depan kita ini. Kemudian, kamera sudah mengarah ke Agam. Namun, pada saat kamera dihadapkan ke Agam, kamera meledak tanpa alasan. Kejadian ini langsung membuat fotografer dan Cakrawangsa kaget. Masalah waktu itu belum aku selesaikan denganmu. Kali ini kamu sudah cari gara-gara lagi saja. Apa kamu pikir kamu bisa bertindak seenaknya dan menyalahgunakan kekuasaanmu hanya karena kamu punya dukungan? Kilatan cahaya dingin melintas di mata Agam. Seluruh sikapnya berubah total. Matahari di langit berangsur-angsur terhalang oleh awan gelap. Bersamaan dengan itu, angin dingin yang menyesakkan ikut berembus meniup kamera lain dengan terhuyung-huyung, menyebabkan semua orang terus berteriak. Di bawah angin kencang, Agam adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Dia menatap Stefani dengan tenang dan berkata, "Apa kamu tahu kenapa kemarin kamu dihukum? Bicara apa kamu ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Justru kamu yang cemburu padaku. Benar, kamu mengejarku. Aku tidak menerimamu. Kemudian kamu punya dendam pribadi dan dengan sengaja melukai wajahku." Teriak Stefani. "Jadi, semua luka di tubuhmu berhubungan denganku?" Tanya Agam sambil mencibir. "Tentu saja, lantas kamu tidak mau mengakuinya?" Ujar Stefani dengan arogan. "Kalau kamu memang bersikeras bicara seperti itu memang ada hubungannya denganku." Agam mengangguk perlahan. Meskipun karma yang akan dihadapi Stefani adalah karena perbuatan jahatnya sendiri, kurang lebihnya tetap ada hubungannya dengan Agam. Lagi pula, jika Agam tidak ambil tindakan, siapa yang akan berani melawan orang-orang seperti Stefani? Siapa yang akan menghukumnya? Siapa yang akan menghakiminya? Stefani masih belum tahu bahwa bencana sudah dekat. Dia pun sangat gembira saat dia mendengar Agam mengakuinya. Dia berteriak ke sekitarnya. "Kalian semua dengar tidak? Pak Cakrawangsa, kamu juga mendengarnya, kan? Cepat siarkan segmen ini. Biarkan semua orang secara daring tahu bahwa dia sudah melakukan kekerasan padaku. Biarkan dia mati. Aku dengar juga." Cakrawangsa juga sangat bersemangat dan segera memerintahkan wartawan di bawahnya. "Rekam kalimat barusan. Setiap kata harus terdengar. Kita harus membiarkan publik melihat faktanya dengan jelas." Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada anak buah terdekatnya yang memperhatikannya. Saat ini, Cakrawangsa tiba-tiba menyadari bahwa waktu di sekitarnya seolah terhenti. Orang-orang itu semuanya berdiri diam. Cakrawangsa bahkan menyadari ada satu orang sudah jatuh. Postur jatuhnya dengan perlahan tergelincir di udara juga pula. Adegan ini benar-benar di luar akal sehat Cakrawangsa, seluruh kepalanya pun berdengung. "Apa-apaan ini?" Stefani juga menyadari hal ini dan menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjuk Agam. "Aku tahu. Kematian Kathy dan Dita malam itu ada hubungannya denganmu juga. Itu teknik iblismu, kan?" "Bukan," ujar Agam sambil menggelengkan kepalanya. "Buktinya sudah jelas, tapi kamu tetap bilang bukan. Kalau aku bilang bukan, bagimu aku masih saja berbohong." Agam terkekeh. Pada saat ini, pupil matanya mencerminkan bayangan. Segera, suara yang tenang dan tak terbatas perlahan terdengar. "Balasan untuk kalian sudah datang.
Bab 1172, Akhir yang Menyedihkan. Saat mata Stefani, Cakrawangsa dan Agam mendengar angin dari suara itu, pikiran mereka meledak seperti guntur. Ekspresi mereka berubah drastis menjadi ketakutan. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah. Kampus, jalan, dan kerumunan semua menghilang, berubah menjadi neraka gelap kematian. Bau busuk, mayat, dan darah tercium menyengat di sekitarnya. Ada hantu mati bergelantungan di pohon besi di sebelah mereka. Tubuh mereka tertusuk dan tergantung terbalik di dahan seperti pisau. Mereka mengeluarkan jeritan serak, membuat kedua orang itu merasa kedinginan seperti jatuh ke dalam gudang es. Dua hantu berwajah hijau dan bertaring keluar dari kegelapan. Stefani dan Cakrawangsa sangat takut hingga berteriak pilu. Saat mereka tanpa sadar ingin melarikan diri, kedua hantu itu mengangkat tangan mereka dan mencambukkan beberapa rantai, langsung menusuk tulang pipa keduanya, menekannya langsung ke meja hukuman tinggi dan dengan kuat mengikatnya ke pilar tembaga merah yang terbakar. Dengan suara bas, pakaian di punggung mereka dalam sekejap terbakar. Kulit mereka yang terbuka hangus, berubah menjadi keriting dan berdarah. Stefani dan Cakrawangsa baru saja membuka mulut mereka dan menjerit sedih. Kedua hantu itu langsung menyumpal mulut mereka dengan tang terbakar api yang menyala. Mereka menahan lidah dan menariknya keluar. Darah menyembur keluar dan lidah mereka langsung tercabut. Rasa sakit karena tubuh mereka terkoyak menyebar ke seluruh tubuh mereka. Keduanya menundukkan kepala dan berkedut kesakitan di seluruh tubuhnya. Semua ini belum berakhir. Lidah mereka kembali tumbuh dan besi terbakar masuk ke mulut mereka lagi. Adegan itu diulang puluhan kali dalam satu waktu. Setiap kali lidah mereka putus, rasa sakit yang mereka tanggung 1000 kali lebih kuat dari kematian. Kedua monster hantu itu mengambil alat penyiksaan, lalu menghilang. Kemudian, dua wanita tua dengan rahang tajam muncul. Keduanya memegang pisau ukir dan dengan lembut memotong kulit Stefani dan Cakrawangsa. Kulit mereka langsung terbuka, mereka berdua pun menjerit menyayat hati. Wanita tua itu seolah tidak mendengarnya, mulutnya masih menyenandungkan sajak anak-anak yang serak. Di mana sapinya? Kuliti sapinya. Di mana kulitnya? Masih menempel. Di mana dumnya? Masih dipukuli anak-anak. Ketika kulit kedua orang itu benar-benar terkelupas, mereka sudah menjadi manusia berdarah. Wajah Stefan yang paling sombong juga menjadi berdarah. Hanya 2 lubang di mata dan deretan gigi merah yang terlihat. Akhirnya, semuanya hilang. Pupil kedua orang itu tiba-tiba menyusut dan tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Seolah-olah mereka sudah mati, mereka ambruk ke tanah. Sorot mata mereka berdua tampak tidak bernyawa tanpa bisa mengontrol seluruh tubuh mereka yang menggigil. Pak Cakrawangsa, ada apa denganmu? Beberapa wartawan dan fotografer buru-buru datang untuk membantu. Ah, jangan sentuh aku. Cakrawangsa tiba-tiba melambaikan tangannya, lalu kembali tenang dan melihat semua yang tidak asing di sekitarnya. Kemudian, hatinya pun bergetar. Mungkinkah tadi itu hanya ilusi? Namun, semua itu terlampau nyata. Mana orang-orang? Di mana yang lain? Stefani juga terbangun seperti mimpi. Apa yang dialami barusan benar-benar di luar akal sehatnya. Dia berharap semuanya hanya ilusi. Kejadian seperti tadi benar-benar membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Tangkap dia! Jangan biarkan dia pergi! Teriak Stefani sambil menunjuk sosok Agam yang pergi. Betul! Cepat hentikan dia! Dia adalah pelakunya! Cakrawangsa juga turut berteriak. Begitu suara mereka terdengar, angin dingin di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Di sebelah pohon patah di tengah, cabang-cabangnya tertiup angin dan berguling-guling dengan liar. Cabang-cabang yang kehilangan daunnya seperti duri, menarik wajah Stefani. Kulitnya langsung tersayat di tempat, seluruh wajah penuh dengan jejak darah. Wajahku! Wajahku! Stefani membuka mulutnya dan berteriak sedih. Dalam sekejap, cabang yang lebih tebal patah seperti pisau tajam. Dengan disertai dengan angin kencang, tiba-tiba cabang itu dimasukkan ke dalam mulutnya, mengaduk lidahnya menjadi bubur, lalu darah mengalir keluar dari mulutnya bersama dengan sisa daging. Cakrawangsa segera teringat dengan situasi yang dirinya alami tadi. Dia sangat ketakutan hingga kehabisan akal. Dia pun langsung ingin berbalik dan ingin melarikan diri. Alhasil,
kakinya terpeleset dan dia jatuh terduduk dengan teriakan keras. Di bawahnya ada ranting yang sudah tertiup angin. Tubuh dengan bobot sekitar 80-85 kg itu terbanting duduk. Cabang itu langsung menusuk ke dalam mata dan mulut Cakrawangsa. Cabang tersebut langsung menembus mulut Cakrawangsa dan mencuat dari balik leher. Ah! Rasa sakit yang luar biasa membuat Cakrawangsa menjerit menyayat hati. Semua ini terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Melihat Stefani dan Cakrawangsa menghadapi ini lagi, keanehan dan ketakutan yang tak terlihat pun memenuhi hati semua orang. Butuh lebih dari 10 detik sebelum seseorang teringat untuk memanggil ambulans. Kejadian di gerbang kampus benar-benar kacau. Bahkan Pak Tamas yang membawa penjaga keamanan langsung keluar untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Tak satu pun dari mereka tahu akan apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang mencurigai Agam. Semua itu karena kejadian ini terlalu aneh dan kebetulan. Bahkan ada perasaan ditakdirkan oleh takdir dalam hati mereka. Jika mereka benar-benar ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya akan menyalahkan embusan angin dan pohon rapuh di samping kampus. Ini adalah pembalasannya, loh. Jeli dan yang lainnya juga ketakutan dengan kejadian ini. Mereka dengan kejam menjatuhkan kalimat tersebut dan mengikuti Agam kembali ke kampus. Agam sama sekali tidak punya simpati akan apa yang terjadi pada kedua orang ini. Agam sudah memberi mereka beberapa kesempatan. Satu kali karena baru bertemu. Satu kali lagi karena mereka sendiri yang cari gara-gara. Lain waktu ketika jiwa mereka kembali ke dunia, mereka tidak hanya tidak bertobat, juga makin ganas dan menunjukkan semua kejahatan sifat manusianya. Pada titik ini, penghakiman pun akan turun. Di malam hari, Sain memimpin dan bersikeras memanggil seluruh kelas untuk mengadakan perjamuan perayaan. Pak Agam, selamat, ya. Setelah masalah ini selesai, fitnah yang ditujukan pada Bapak akhirnya dibersihkan. Aku rasa, Bapak akan bisa melanjutkan jabatan Bapak lagi secepatnya. Ujar Jeli sambil tersenyum. Agam tersenyum dan bertanya. Kenapa kamu mau sekali aku kembali sebagai dosen pembimbing? Jangan, ini keinginan pribadi Jeli, bukan mewakili kamu. Ujar Zain buru-buru. Gordon tertawa dan berkata. Benar, kami hanya kesal pada Ferdi dan tidak ingin dia mengajar. Pak Agam, sekarang mari kita buat perjanjian. Kalau Bapak diterima kembali, Bapak tidak boleh mengendalikan kami. Kalau tidak, kami akan memulai pemberontakan. Haha, benar, pemberontakan. Mahasiswa-mahasiswa lain mengikutinya. Kalimat ini mengejutkan mahasiswa lain yang ada di kantin. Sekelompok iblis ini masih mau buat masalah? Amigo pergi kemana? Agam melihat kursi kosong. Baru saja, dia menjawab panggilan telepon dan keluar. Dia belum kembali selama hampir setengah jam. Betul, Sila, pacarmu kemana? Tanya Zain juga. Si Amigo sudah pulang. Sepertinya ada sesuatu di rumahnya. Gumam Sheila dengan pelan. Akan tetapi, kekhawatiran tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Sepertinya itu kejadiannya bukan masalah sepele. Hurapan hebat, ya. Kantinnya sangat berkelas. Nak, kamu beribu menantu yang baik. Ini tidak 100 kali lebih baik daripada pria miskin yang kamu jadikan pacar di kampusmu itu. Dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil masuk ke kantin. Kehadiran mereka menarik perhatian banyak mahasiswa. Kecantikan gadis muda itu terlihat sangat murni, dengan fitur wajah halus, riasan tipis, jaket panjang dan betis lurus terbuka. Sekilas, gadis itu seolah tidak mengenakan apapun di dalamnya, yang membuat orang berpikir liar. Kecantikan wanita dewasanya terawat dengan baik, kulitnya seperti gadis berusia 20-an atau 30-an. Dia berpakaian sangat modis. Dia membawa tas tangan Hermes terbaru dan mengenakan kalung mutiara. Auranya terlihat sangat mulia. Bab 1173, Ibu dan Anak yang Licik. Bu, untuk apa Ibu bahas dia? Gadis kecil itu, yaitu Maya mengerutkan keningnya. Untuk apa tidak Ibu bahas? Menurut Ibu, masa-masa kuliahmu selama 4 tahun sudah disia-siakan untuknya. Waktu kamu putus, kenapa kamu tidak minta lebih banyak kompensasi darinya? Ibu Maya, Lavina Adnan tampak kesal. Dia begitu miskin sampai tidak mampu makan, dia bahkan sudah menikah dan tinggal di rumah mertua. Apalagi yang bisa diharapkan dari dia?
Maya mendengus hina. Kamu juga bodoh. Kamu bisa membohonginya. Bilang kepadanya bahwa kamu sakit atau ibu sakit. Biar dia pinjam uang dari rentenir sebanyak puluhan juta. Uangnya cukup untuk kita liburan selama seminggu. Ujar Lavina dengan seenaknya. Dua wanita ini benar-benar kejam. Siapapun leluhur mereka, semuanya sangat sial. Zain langsung memaki ketika mendengar percakapan di antara kedua wanita itu. Kenapa? Ya, aku merasa apa yang mereka katakan terdengar agak tidak asing. Bisik Gwanda. Apanya yang tidak asing? Ini mirip dengan masalah Pak Agam. Kara punya ingatan yang baik. Ketika Ferdi mempermalukan Agam, dia juga secara kasar menceritakan masa lalu Agam, mirip dengan situasi ini. Agam? Tepat pada saat itu, Lavina berjalan ke depan Agam. Ketika dia mengamati sekeliling dan menghela napas penuh emosi, dia tiba-tiba melihat Agam. Dia masih tidak percaya. Dia menarik Maya dan berkata, Nak, lihat, apa orang ini dia? Maya melihat Agam juga dan agak tidak bisa mempercayai matanya. Namun, dia segera merasa lega. Dia sudah mendengar keluhan Ferdi dan tahu bahwa Agam adalah seorang dosen di kampus. Tidak mengherankan jika dirinya bisa bertemu dengannya di kampus. Awalnya, Maya mau pergi, tetapi ibunya menariknya. Duh, Agam, kebetulan sekali. Kapan kamu datang ke ibu kota kekaisaran? Lavina tertawa sambil menarik Maya ke arahnya. Sialan, kebetulan sekali. Melihat Maya dan putrinya datang untuk saling menyapa, Zain tanpa sadar langsung berseru. Mahasiswa lain juga melihatnya dengan tatapan heran. Di kantin kampus bertemu dengan mantan pacar. Selanjutnya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka semua paling tidak takut akan risiko. Masalah ini tidak berbahaya, terutama jika ada hubungannya dengan Agam. Mereka melihatnya dengan tatapan dingin. Halo Bibi. Sapa Agam sambil mengangguk. Ketika dia pacaran dengan Maya di kampus, Lavina sesekali mengunjungi kampus. Setiap kali Lavina berkunjung, dia juga akan membahas beberapa makanan khas keluarga kepadanya. Dia begitu perhatian saat ingin membawakan baju hangat, saat cuaca panas dilarang bergadang. Dia memiliki sikap yang sangat baik terhadap Agam. Saat itu, Agam cukup bersyukur dan sangat menyukai calon ibu mertuanya ini. Meskipun Agam juga tahu bahwa semua ini karena dirinya sudah memulai bisnis di kampus dan memiliki sedikit uang untuk memuaskan kesombongan Lavina. Makanya Lavina baik pada Agam, tetapi Agam tidak mempermasalahkan apapun juga. Lagi pula, ibu mana yang tidak mau putrinya menikah dengan orang kaya? Kemudian, saat lulus, kakak Agam sakit parah, perusahaannya direbut. Sejak saat itu, kehidupan Agam jatuh, alhasil hubungan Agam dan Maya pun putus. Jika ini terjadi dulu, Agam mungkin sangat memikirkannya, bahkan dengan beberapa prasangka dan kekesalan. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, Agam sudah melepaskan masa lalu. Bagi Agam, Maya dan ibunya hanyalah orang yang pernah dia kenal, tidak lebih. Pertemuan ini sama sekali tidak menimbulkan gelombang pada suasana hatinya. Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Lavina tersenyum dan melihat Agam dari atas ke bawah. Selain karena pakaian Agam yang terbilang enak dipandang, tidak ada hal lain yang istimewa darinya. Lavina pun merasa agak kecewa. Sudah hampir setahun. Agam tersenyum dan bertanya. Bibi, ada apa Bibi dan Maya datang ke kampus? Maya datang untuk bekerja di ibu kota kekaisaran. Cuaca mulai dingin, jadi aku tenang membiarkan putriku berada di luar kota sendirian, jadi aku datang untuk menjenguknya. Bagaimanapun, Maya tinggal di dekat sini. Karena sedang luang, jadi kami datang ke kampus untuk lihat-lihat. Anggap saja sedang memenuhi mimpiku ketika aku masih muda. Ujar Lavina di hadapan Maya. Agam, aku tahu, dulu aku yang salah. Aku agak menyesalinya. Menurutku kamu sangat baik. Kita masih berteman baik, oke? Tanya Maya penuh harap. Lupakan soal teman baik. Aku mungkin tidak ingat banyak tentang masa lalu. Jaga saja dirimu sendiri. Kata Agam sambil tersenyum. Mereka yang seharusnya menghukum Maya sudah menghukumnya waktu itu. Meskipun Maya menggunakan beberapa taktik dan tidak menunjukkan balasannya untuk saat ini, karma sudah mengikutinya, situasinya tidak akan lebih baik di masa depan. Karena nasibnya sudah ditakdirkan,
Agam tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun energinya untuk Maya. Aduh, nak, siapa yang tidak membuat kesalahan? Bahkan, Agam, aku masih sangat menyukaimu sebagai menantuku. Lavina mendekati dan menatap Agam dengan tatapan penyesalan. Maya sedikit menundukkan kepalanya, sorot matanya penuh rasa bersalah. Melihat matanya yang kemerahan, dirinya merasa cukup menyedihkan dan mencela diri sendiri. Jangan bahas masa lalu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Melihatmu seperti ini, kamu sepertinya sudah menjadi seorang dosen? Tanya Lavina sambil tersenyum. Bibi, mau ikut makan-makan bersama kami? Agam dengan santai menyapa. Tidak perlu, tidak begitu bagus mengganggu kalian. Kalau kita punya kesempatan untuk makan bersama di masa depan, nanti Bibi ajak kamu, oke? Tanya Lavina sambil tersenyum. Tergantung nanti. Aku mungkin tidak punya waktu. Aku tahu kamu sibuk, jadi aku tidak akan menunda pekerjaanmu. Lavina terkekeh memahami situasi Agam. Agam pun mengangguk. Bagaimanapun, waktu itu Lavina benar-benar memperlakukannya dengan baik. Kadang-kadang dirinya terlalu sibuk. Selain kakaknya, Lavina bahkan menyewa rumah di dekat kampus dan memasak beberapa hidangan untuk diantarkan. Waktu itu Lavina bilang, makanan kampus dan makanan pesan antar dari restoran tidak sehat. Agam memang seperti ini. Kebaikan balas dengan kebaikan, kejahatan balas dengan kejahatan. Aku ingat perlakuan burukmu padaku. Aku juga ingat perlakuan baikmu padaku. Terkadang memang bagus untuk memiliki hati nurani yang bersih. Setelah ibu dan anak itu pergi, Gwanda berbisik. Pak Agam, kakak barusan sepertinya menyukaimu. Dia masih punya perasaan padamu. Kamu tidak paham gadis itu, ya? Menurutku dia agak pandai bersandiwara, kata Jain dengan yakin. Dia punya banyak urusan cinta dan sering pergi ke klub malam. Tentu saja, dia bisa melihat trik kecil seorang wanita ini dengan sekilas. Sifat manusia itu sulit diubah. Pak Agam, Bapak harus tenang. Jangan sampai jatuh di lubang, kata Gordon penuh arti. Juga, Bapak jangan sampai mengecewakan hati Bu Vero. Sheila menambahkan. Agam pun mendelikan mata pada mereka. Beberapa utang budi memang perlu dilunasi. Agam paham ini. Bu, kenapa tadi Ibu bicara seperti itu padanya? Maya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia meninggalkan kantin dan pergi ke lapang olahraga. Baru saja, Maya hanya mengikuti tindakan ibunya saja. Dia juga sedikit bingung dengan maksud ibunya. Apa kamu bodoh? Agam ini bekerja sebagai dosen di kampus. Gaji bulanannya setidaknya 20 juta, kan? Ujar Lavina sambil mengedipkan mata. Gajinya hanya 20 juta? Kalau dia tidak makan atau minum selama setahun, dia sudah punya 200 jutaan. Total itu bahkan tidak cukup untuk membeli tas ibu itu. Ujar Maya dengan hina. Kamu paham apa? Kamu tahu anak dari paman ketigamu itu, kan? Yang mengelola pabrik rumahan? Betul, bukankah anak itu akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Beberapa waktu lalu, paman ketigamu itu mendaftarkan putranya untuk kelas tambahan. Dia meminta pensiunan dosen dari kampus ini untuk mengajar putranya. Biayanya 2 juta per jam. Sebanyak itu? Ujar Maya dengan kaget. Mahal juga, ya? Kalau sehari bisa mengajar 20 orang selama 2 jam sehari. Menurutmu berapa uang yang akan dia dapatkan? 80 juta sehari? Betul, menurutmu, berapa penghasilannya dalam 1 bulan? Maya pun tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Agam baik-baik saja di kota primadona, kondisinya hanya baik. Menurut pandangan ini, Agam bisa menjadi jutawan hanya dengan menjadi tutor dalam beberapa tahun saja. Bab 1174, Perhitungan. Tapi, Bu, Ibu juga bilang kalau orang itu adalah pensiunan dosen. Agam belum lama bekerja, jadi dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak, kan? Ujar Maya antara percaya dan tidak. Menjadi tutor hanya penghasilan kecil. Bagaimana dengan dosen dari lembaga pelatihan? Bagaimana kalau kursus pencatatan? Setiap menit dosen di sini punya penghasilan yang besar. Bu, bagaimana Ibu tahu begitu banyak soal ini? Tentu saja. Kamu bilang kamu cari dosen, makanya Ibu buat persiapan lebih awal. Kita lihat, rumah atau mobil mewah apa yang bisa dia berikan pada putriku ini? Jadi, Agam ini terbilang lumayan punya kemampuan.
Maya kurang senang. Sebaliknya, dia berharap Agam miskin. Lebih baik dia pergi ke jalanan untuk mengemis makanan. Biar ibu beritahu, ya. Selama kamu menggenggamnya dengan baik, dia adalah mesin penghasil uang. Tapi, Bu, Ferdi juga lumayan. Dia bukan hanya seorang dosen, dia juga punya kekuatan besar di belakangnya. Dia pasti lebih kaya dari Agam. Ujar Maya sambil mengerutkan kening. Ferdi memang lumayan, tapi dia mungkin tidak bisa menikahimu. Kalau ibu tidak salah ingat, kamu itu cinta pertama Agam, kan? Pria punya kesukaan khusus pada cinta pertamanya. Dulu, dia juga sangat menyukaimu. Selama kamu menggunakan sedikit cara, sekalipun dia tidak bisa melewati rintangan itu, kurang lebihnya di masa depan dia akan lebih menjagamu. Selain itu, ibu tidak memintamu untuk putus dengan Ferdi. Kamu bisa menggenggam keduanya dan bertahan satu sama lain. Kamu sudah paham maksud ibu, kan? Tapi, bagaimana kalau Agam tidak memberiku kesempatan ini? Tanya Maya dengan agak kesal. Jika tahu dari awal, dirinya tidak akan mempermalukan diri sendiri waktu itu. Jika masih pakai perasaan waktu itu, mungkin sekarang ini tidak akan begitu sulit lagi. Apa usaha ibumu beberapa tahun lalu tidak menghasilkan apapun? Lavina mencibir dan berkata. Setelah mengantarkan makanan selama 3 hingga 4 tahun lamanya, dia agak bisa menunjukkan simpati, bukan? Bu, kalau dipikir-pikir, ibu gigi juga, ya? Aku terharu, setiap harinya ibu selalu mengantarkan makanan hasil masakan ibu. Masak? Ibu harus menggunakan masker wajah setiap hari, pergi ke perawatan kecantikan, menata rambutku seminggu sekali. Bagaimana ibu bisa punya waktu untuk memasak? Ibu membelinya dari restoran dan meminta koki untuk meletakkan bahan-bahan makanan yang kurang besar. Bukankah rasanya mirip dengan yang ada di rumah? Cibir Lavina. Bu, cara ibu benar-benar luar biasa. Kamu memang bisa memprediksi. Ibu sudah menghitung biaya hidangan berharga sekitar 40.000, paling banyak 1,2 juta sampai 1,3 juta sebulan. Bahkan uang yang diam-diam kamu tarik dari kartunya kurang dari 1/10-nya. Investasi ini sama sekali tidak merugikan. Setelah itu, Lavina melirik jam dan berkata, bukannya kamu bilang, suasana hati Ferdi hari ini sedang tidak bagus? Kamu temani dia. Kamu ajak dia mengobrol, tapi ingat, jangan biarkan dia macam-macam padamu. Jangan khawatir, Bu, aku punya batasan sendiri. Oke, ibu juga sudah menemukan rumah sakit untukmu. Kamu bisa memasang implan di sana. Bagaimanapun, wanita mengandalkan wajah dan tubuh. Kalau wajah dan tubuhmu bagus, di masa depan nanti kamu bisa tinggal di rumah mewah. Tapi, Bu, menurutku Ferdi cukup bernafsu padaku. Dia tidak kekurangan wanita juga di sekitarnya. Aku takut kalau ini terus berlanjut, dia akan kehilangan minat padaku. Ujar Maya dengan kesal lagi. Kalau begitu, malam ini kamu basa-basi dengannya, isyaratkan bahwa kamu bisa memberikan tubuhmu padanya. Tapi, wanita selalu merasa tidak aman dan membutuhkan keamanan hidup. Beri kode agar dia membelikan rumah untukmu. Asalkan dia setuju, setelah rumah jatuh ke tangan kita, bukankah kamu tinggal temani dia tidur sebentar? Bu, ibu hebat juga, ya? Soal apa dengan apa? Ibu sudah melihat rumah itu. Rumahnya berada di tempat yang disebut Bukit Barat. Kenapa harus di sana? Apa tidak berhantu? Sudah tidak ada sejak lama. Ibu sudah menanyakannya, agen propertinya bilang, tempat itu adalah industri keluarga Suhardi. 2 hari lalu, keluarga Suhardi mengundang seorang guru ahli yang luar biasa untuk mengubah Feng Shui dan menjadi tempat yang diberkati. Selain itu, akan ada koneksi kereta bawah tanah di sana. Selain itu, distrik bisnis akan dibangun di dekatnya. Akan ada ruang terbesar untuk kenaikan harga di masa depan. Hal utamanya adalah ada banyak pejabat dan pebisnis kaya yang beli rumah di sana. Menurutmu, kalau kamu tinggal di kompleks yang sama dengan sekelompok orang kaya dan berkuasa, bukankah kamu bisa dengan mudah menjilat mereka saat Ferdi tidak menginginkanmu lagi? Bu, ibu memang hebat. Ibu bahkan terpikirkan sampai hal ini. Mata Maya bersinar. Hei, Agam tidak mungkin terlalu kaya. Kemungkinan besar dia tidak akan mampu beli rumah di sana. Kamu suruh Ferdi saja yang membelinya. Setelah itu, kamu bisa mendapatkan biaya hidup dari Agam. Selama kamu berhasil, ibu dan ayah akan berada di ibu kota kekaisaran di masa depan. Ibu dan anak itu berbicara tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan, sementara para mahasiswa itu kembali ke asrama mereka setelah makan. Pak Agam, tanganku gatal. Malam ini ayo kita main MOB ya? Ujar Zain sambil menghentikan Agam. Kalah dari Agam 2 kali berturut-turut membuat hati Zain terasa pahit.
Aku rasa bukan tanganmu yang gatal, tapi kulitmu yang gatal. Kamu masih belum puas aku aniaya habis-habisan olehku. Agam mendelikkan matanya, sorot matanya tertuju pada Yofie yang berada di antara para gadis. Yofie berpisah dari gadis-gadis lain dan berjalan ke arah lain. Agam merasakan ada dua seniman bela diri yang menyelinap ke kampus. Mereka mungkin pasukan asing yang datang untuk menyerbu Yofie. Aku belum selesai bicara. Aku bertarung denganmu. Aku mau pakai sihir untuk menghadapi sihir. Ujar Zain tanpa malu-malu. Main sendiri saja sana. Cepat pulang sana. Malam ini jangan keluar. Ujar Agam dengan nada dingin. Kemudian, Agam menyalakan rokok sambil diam-diam mengikuti Yofie. Yofie berjalan sendirian di kampus. Dia sepertinya tidak punya tujuan pasti. Di bawah lampu jalan, di antara pepohonan berbintik-bintik, sosoknya terlihat belok ke satu arah. Agam mengerutkan kening, Yofie pergi ke gedung Fakultas MIPA. Ini juga tempat ayah Yofie bekerja dulu. Yofie duduk di bangku lantai bawah. Setelah beberapa mahasiswa dan tutor melihat Yofie, mereka semua menatap dengan hina, seperti menghindari wabah dan pergi menjauhi Yofie. Dia masih punya muka datang ke sini, putri seorang pengkhianat. Harga diri Fakultas MIPA kita sudah hilang karena ayahnya. Yofie seolah tidak mendengar gosip-gosip ini dan seolah sudah terbiasa dengan mereka. Apa kamu akan mulai merasa sedih lagi? Saat ini, Agam datang dan bertanya sambil tersenyum. Yofie melirik Agam dan sedikit mengernyit. Seolah hina, Yofie memalingkan diri tidak ingin melihat Agam. Agam sama sekali tidak kesal. Dia berjongkok di tepi jalan dan mengeluarkan sebatang rokok. Dia baru saja menyalakannya, lalu asapnya langsung membuat Yofie mengerutkan kening dan batuk. Agam menyerahkan rokok pada Yofie dan berkata, "Kamu mau sebatang?" Yofie tanpa sadar tertegun. Seorang dosen memberikan rokok pada mahasiswanya? Pada seorang wanita pula? Meskipun Yofie merasa itu konyol, dia merasa bahwa hubungan antara Agam dan dirinya jauh lebih dekat. Seolah Agam bukan dosen, hanya seorang mahasiswa seperti dirinya. Kamu menyebalkan sekali. Yofie sudah menahan beberapa kata yang ingin dia ucapkan. Yofie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Aku menyebalkan sekali, ya? Agam tersenyum, mengisap rokoknya dan bertanya. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu dengan ayahmu? 5. Yofie menjawab tanpa sadar, lalu tiba-tiba memelototi Agam dan berkata, "Ikut campur sekali kamu." Agam mengangkat bahunya dan berkata, "Mungkin kamu tidak tahu, pengalamanku mirip denganmu. Maksudmu, soal kamu diselingkuhi oleh pacarmu, lalu jadi suami yang tinggal di rumah mertua." Ujar Yofie dengan nada dingin. Dia sengaja mengucapkan kata-kata kejam untuk memaksa Agam pergi. Bab 1175, Kesatria Lapis Baja Emas. Soal apa dengan apa? Ucap Agam acuh tak acuh. Yofie pun terpaku. Ucapannya masih belum cukup. Apa kamu membenci ayahmu? Tanya Agam tiba-tiba. Kamu mengajukan pertanyaan bodoh. Dia orang yang tidak bertanggung jawab. Bukankah sudah seharusnya aku membencinya? Ujar Yofie dengan nada dingin. Dia memang tidak bertanggung jawab. Mengabaikanmu dan ibumu sudah menjadi dilema untuk kesetiaan dan berbakti sejak zaman kuno. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Ujar Agam sambil menggelengkan kepalanya. Dia pengkhianat, kesetiaan, dan berbakti. Pada titik mana dia berhak mendapatkan baktiku? Jawab Yofie. Siapa yang memberitahumu bahwa ayahmu adalah pengkhianat? Tanya Agam dengan kening terangkat. Semua orang bilang begitu. Lalu, apa kamu percaya? Yofie terdiam. Aku mau bertanya padamu, apa kamu yang melakukan sesuatu pada Stefani dan Cakrawangsa tadi sore? Tanya Yofie tiba-tiba. Mereka melakukannya sendiri. Jadi, karena itu benar-benar ada. Sorot mata Yofie langsung redup. Dia menatap gedung Fakultas MIPA yang dingin dan tersenyum kecut. Kalau begitu aku menuai karma aku sekarang. Aku seharusnya tidak ada di dunia ini lagi. Apa yang kamu hadapi bukanlah karma, melainkan ujian. Agam menatap Yofie dalam-dalam dan berkata, Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa kamu bukan pilihan, melainkan keberadaan yang sangat penting.
Sangat penting. Apa kamu tidak merasa itu konyol? Aku merasa sangat konyol. Yovie tersenyum sedih dan bangkit untuk pergi. Kemudian, suara Agam terdengar dari belakangnya. Kalau kamu pergi, hati ayahmu akan terasa sangat pilu. Yovie tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Dia meremas tinjunya dan berkata, sebenarnya ayahku itu orang seperti apa? Katakan saja padaku, apa dia pengkhianat? Bukan. Lalu, kenapa dia pergi ke luar negeri? Dia diculik, dia punya banyak informasi. Kamu adalah satu-satunya pilar yang ayahmu dukung sampai sekarang. Ujar Agam secara perlahan. Agam tahu, kalimat ini adalah omong kosong, karena gadis kecil yang hatinya penuh dengan lubang ini. Bahkan gadis yang mengubah namanya karena marah pasti tidak akan mempercayainya. Yovie berbalik dan menatap lekat-lekat Agam dengan mata penuh kebencian. Apa menurutmu lucu membohongiku? Apa kamu menganggapku sebagai anak kecil? Benar saja. Agam menghela napas kesal. Hanya dirinya, Hypno, dan Vero yang tahu tentang masalah ini. Bahkan sebelum ini, Hypno dan Vero sudah salah mengira Zafir berkhianat. Yovie seolah berkecil hati. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan akan langsung pergi. Agam juga tidak menghentikannya. Dia hanya menjentikan puntung rokok di tangannya, kemudian kekuatan spiritual menakutkan segera menyelimuti semua dalam radius 100 meter. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melesat melintasi langit. Seperti petir emas, langsung menembus tubuh Yovie dan tubuh Agam pada saat bersamaan. Pak Abdi, kenapa Bapak sampai ke Satria Lapis Baja Emasmu yang terhormat hanya untuk menghadapi monyet bodoh ini? Dua sosok besar dan tinggi berpakaian jas muncul dalam kegelapan. Salah satunya tinggi dan berambut pirang. Tubuhnya memancarkan cahaya suci yang samar. Penindasan yang menakutkan membuat ruang udara di sana sedikit bergetar. Seorang pria berambut coklat di sebelahnya berkata dengan nada dan ekspresi penuh hormat kepada kesatria lapis baja emas dari Curyu ini. Bambang, pihak timur berusaha keras menyelamatkan Profesor Zafir. Begitu mereka berhasil, pihak timur akan mewujudkan sistem gerbang langit dalam waktu yang sangat singkat. Ini akan mematahkan dominasi barat. Kesabaran mereka sudah habis, mereka tidak akan membiarkan terjadi kesalahan lagi. Abdi mengeluarkan suara pelan seperti guntur yang teredam dan mencibir. Terlebih, aku juga sedang membalaskan dendam Elliot. Kedua orang itu menginjak langit hampa dan perlahan berjalan turun, tiba di samping mayat Yovie. Bambang bertanya. Ini semua karena wanita ini, kita kehilangan kesatria Elliot yang hebat. Pak Abdi, apa Bapak mau bawa pulang mayat wanita itu? Monyet kuning kotor tidak pantas masuk ke Curyu yang mulia. Aku hanya menginginkan jiwanya yang menyedihkan itu. Kalau begitu Bapak pasti juga sangat tertarik dengan jiwanya. Bambang melambaikan tangannya dan menarik mayat Agam menepi. Ya, dia akan menanggung derita api dari neraka. Ini penghiburan terbaik untuk Elliot. Abdi tersenyum dingin. Dengan lambaian punggung tangannya, oranya pun menembus kedua mayat itu. Kedua mayat itu berubah menjadi abu dan menghilang begitu saja di tempat. Hah? Mereka tidak punya jiwa? Raut wajah Bambang penuh keheranan. Abdi mengerutkan keningnya. Dengan raut wajah yang mendadak berubah dia berkata, gawat, kita sudah ditipu. Pada saat yang sama, mereka tersadar. Ketika mereka membuka mata, mereka merasa seperti sudah lama menjauh satu sama lain. Mereka seperti terbangun di awal mimpi yang mereka sadari, ternyata apa yang mereka alami tadi hanyalah ilusi alam mimpi saja. Abdi mendongak dan melihat dua sosok muncul di atas. Mereka adalah Agam dan Yovie. Pada titik ini, mata Yovie dibaluti kebingungan. Kejadian yang terjadi sebelumnya membuatnya sangat terkejut. Percakapan antara Abdi dan Bambang bahkan membuatnya dalam keadaan lesu. Monyet licik! Maki Bambang yang mengetahui dirinya sudah dibodohi. Di mana ayahku? Teriak Yovie dengan air mata berlinang tanpa memedulikan apapun. Profesor Zafir? Kami sudah berulang kali mengulitinya. Dia tidak pernah mengatakan di mana bahan penelitian disembunyikan. Bagaimana kalau kamu ikut pulang bersamaku? Aku akan membiarkanmu kalian, ayah dan anaknya bersatu kembali. Abdi menggunakan nada paling santai untuk mengucapkan kata-kata paling kejam. Tubuh halus Yovie sedikit bergetar. Air mata mengalir tanpa suara. Ayahnya bukan pengkhianat.
Akan tetapi, seorang pahlawan. Namun, mendengarkan apa yang terjadi pada ayahnya, dia lebih suka tidak punya ayahnya yang sebagai pahlawan ini. Pada saat ini, udara tiba-tiba menjadi dingin, embun di malam hari mengembun menjadi manik-manik es di seluruh langit yang tergantung di udara. Di bawah cahaya lampu, manik-manik itu menyinarkan cahaya warna-warni. Ini adalah kondisi asli dari energi kematian. Abdi menangkap sumber energi kematian dan menatap Agam. Kekuatanmu bagus. Masuk akal kalau Elliot bisa mati di tanganmu. Bahasa Indonesiamu juga bagus. Ucap Agam perlahan. Tentu saja, aku sudah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Mereka akan selalu meneriakan slogan penuh semangat, tapi setiap kalinya selalu berujung menjadi tumpukan pasta daging di bawah kakiku. Oh, seperti roti daging di burger kepiting daging, di bawah asap dan api, aku masih tergila-gila dengan aroma mereka yang seperti barbeku itu. Wajah Abdi penuh kegilaan, dia tiada hentinya mengenang masa-masa dulu. Apa menurutmu kamu sangat humoris? Ujar Agam dengan nada dingin. Oh, tidak, kurasa ini bukan humor. Kuharap kamu bisa menghargai kesukaanku. Kesukaanku adalah membunuh kalian semua monyet kuning. Ujar Abdi lalu menjilat bibirnya. Kamu pasti orang curio, apa tuan kalian tahu apa yang kalian lakukan? Tuan itu maha tahu, tentu saja dia tahu. Lalu, apa tuan yang kamu sebut itu tidak menghentikan kamu dari pembunuhan yang kamu sebabkan? Oh tidak, meskipun tuan sangat penyayang, dia akan memaafkanku karena keadilannya. Ujar Abdi dengan nada menghina. Tentu saja, kamu tidak akan mengerti, karena tuan muak pada pihak timur. Muak? Apa dia berani datang? Agam terkekeh. Monyet kuning bodoh, benar-benar berani meragukan tuan? Tuan adalah dewa, dia adalah dewa yang maha tahu dan maha kuasa, apa orang sepertimu bisa menodainya? Bambang tersenyum dingin. Begitu kehampaan menekan, tombak perak muncul, lalu detik berikutnya berubah menjadi hujan duri yang tak terhitung jumlahnya pada Agam. Hati Yovie tiba-tiba tercekat, dia merasa bahwa kematian sangat dekat dengannya. Melihat tombak perak akan menembus Agam, hanya 3 meter dari Agam, tiba-tiba berhenti diikuti oleh keruntuhan yang tidak diketahui penyebabnya. Kejadian ini membuat Abdi maupun Bambang tercengang, bahkan agak tidak percaya.